Nggak ada getaran cinta. Halo teman-teman, hari ini kita bakal unboxing paket yang baru nyampe di rumah aku. Hari ini paket yang baru nyampe adalah buku. Kita akan unboxing paket yang baru nyampe di rumah aku. Ini adalah paket buku, 2 buku yang aku beli di Shopee kemarin. Jadi aku beli online, gak di toko buku. Mumpung aku lagi mager keluar. Aku lagi males banget keluar ke toko buku, jadi aku beli online aja dan nemu 2 buku ini. Nah, 2 buku ini aku ceritain dulu buat kalian. Jadi 2 buku ini adalah 2 buku yang cukup populer di beranda Instagram aku, dan 2 buku ini juga ya cukup sering lah dibaca oleh orang mungkin yang pecinta buku, dan aku kepo banget sama 2 buku ini. Jadi hari ini aku rencananya buat unboxing buku ini, terus aku bakal review buku ini buat kalian gitu. Oh ya, nanti aku taruh di sini di mana aku beli buku ini secara online. Lumayan cepet sih, nyampe Bali itu sekitar 3 harian kalau nggak salah dari tokonya ini, dan harganya lumayan murah. Ada diskonnya soalnya. Jadi nggak menunggu lama, kita unboxing aja. Kita unboxing guys. Kisahnya kita depan kalian aku unboxing. Tuh, dari ininya, packagingnya ini ya termasuk aman ya. Dia di bubble wrap gitu. Berapa lapis entahlah. Kayak 2 lapis deh. Terus diplastikin hitam. Udah kelihatan belum? Iya. Iya. Taruh dulu. Oke, ini buku pertamanya. Santai aja, namanya juga hidup. Jadi buat orang-orang yang galau sama hidupnya. Kayak buku ini direkomendasiin buat orang-orang galau dalam hidupnya, termasuk aku. Terus buku yang lagi satu adalah, ini enggak karena keterangan ya, jadi gini ya, kan. Buku yang lagi satu itu Hidup Apa Adanya. Buku itu karyanya Kim Soo Hyun. Terus buku kedua itu Santai Aja, namanya juga hidup gitu. Dari siapa sih ini pengarangnya? Yosuk gitu. Yosuk ya namanya ya, Asyulis. 2 buku ini dari penerbit Transmedia untuk pengembangan diri. Tada, ini aku liatin. Oh, udah penasaran. Bawa buku tuh emang enak ya. Tapi kertasnya ini ya. Kalau kalian perhatiin, kertas buku itu dari tahun ke tahun berubah gitu. Kalau buku zaman dulu, kertasnya itu masih bisa dibilang sampai sekarang pun masih bagus gitu. Kalau buku-buku zaman sekarang entah kenapa beberapa tahun kemudian kertas bukunya itu udah tiba-tiba menguning dan ada bintik-bintik kuning gitu loh, kayak jamuran. Padahal udah disayang-sayang gitu bukunya. Aku ngerasa sih kertasnya kayak gitu ya. Nggak tahu deh zaman kalian gimana, perhatiin nggak sih hal itu gitu. Ini buku Hidup Apa Adanya. Ini buat kalian, aku liatin kalian dulu deh. Oh, wow.
Kayaknya asli deh. Perbedain buku yang asli sama enggak ya tulisannya. Judulnya ini Timbul. Jadi kalau kalian sentuh itu dia timbul. Ini berguna nggak sih buat kalian sebenarnya? Ini asli kayak timbul, terus di pinggirnya nggak ada cacat lemnya itu loh, rapi. Dan tulisannya juga di pinggirnya tuh timbul. Dari gambarnya juga. Penjual online-nya asli. Terus aku lihat sih sekilas kayaknya bukunya bakal bagus banget. Yang santai aja namanya juga hidup ini. Untuk sekilas aku lihat bukunya itu kayak komik ya dalamnya, banyak gambarnya dan banyak cerita di dalamnya. Dan itu cukup menarik sih. Nanti aku review buat kalian. Kalau hidup apa adanya juga seperti itu ya, tapi ini lebih banyak tulisannya dan bukunya full color menurut aku. Soalnya warna-warni gitu loh. Ada lah warna, nggak teks aja gitu. Bagi kalian yang nggak suka sama bacaan cuma baca doang gitu, nggak ada gambarnya, ini cocok sih buat pembaca pemula gitu. Keringetan. Keringetan review apa sih? Review buku Dewi. Kayaknya bakal berkesan sih buku ini. Terus di sini dibilang juga di bukunya bestseller di Korea. Ya bagus sih. Menurut aku dari cover ini bagus, simple, warnanya ungu. Menurut aku dari covernya bagus banget ya. Ilustrasinya aku suka banget. Ini lucu nih, ada si penguin di sini. Ada kupu-kupu. Semoga isinya juga bagus. Buku pengembangan diri. Akhir-akhir ini aku suka baca buku pengembangan diri karena menurut aku diri aku perlu dikembangkan lagi, guys. Ngerasa nggak kalian kayak gitu? Hidup aku itu penuh dengan cobaan yang ada. Hidup ini tuh penuh dengan ujian yang diberikan Tuhan pada kita, yang dimana step per stepnya levelnya tuh selalu meningkat. Aku nggak tahu apa kalian sadar atau nggak akan hal itu gitu. Semoga kalian bisa menjalani hidup dengan baik. Seperti buku ini, hidup apa adanya aja dan santai aja, namanya juga hidup. Aku baca dulu ya, bye. A few moments later. Halo guys semuanya, hari ini aku bakal lanjutin yang namanya review buku yang baru saja aku beli beberapa hari yang lalu. Aku udah baca 2 buku ini. Yang pertama Santai Aja Namanya Juga Hidup, dan yang kedua ada Hidup Apa Adanya. Jadi setelah aku baca selama beberapa hari, buku ini itu secara garis besar menceritakan tentang bagaimana cara kita untuk menghadapi kehidupan gitu. Mungkin buat yang baper gitu atau yang lagi galau gitu tentang kehidupan, bisa banget baca 2 buku ini. Karena di setiap bukunya ada pelajaran-pelajaran penting, kutipannya juga bagus. Jadi di buku Santai Aja Juga Hidup, kalian bisa lihat sendiri covernya di sini itu ada penguin. Nah, di sini tuh menceritakan tentang kisah penguin yang sedang jalan-jalan bersama ikan masnya. Jadi dia itu bawa temennya namanya ikan mas gitu di kepalanya, di topinya itu. Jadi dia jalan-jalan dan ketemu binatang-binatang lainnya gitu dalam perjalanan tersebut. Seperti ketemu sama kuda, atau ketemu sama gajah, atau ketemu sama bahkan tumbuhan yang bisa ngomong pun dia ketemu. Nah, dari perjalanan tersebut, si penguin ini dia tuh menceritakan atau diceritakan oleh binatang yang ia temui gitu. Jadi seperti ada kutipan, ada cerita yang aku suka, itu ada di halaman 132 dengan judul babnya itu Hidup Dengan Dicintai. Nah, di bab tersebut si penguin sedang membaca buku dan dia sudah selesai membaca bukunya.
Eh, Terus abis itu ada yang bertanya sama dia, apa sih isi ceritanya itu gitu. Nah si penguin itu bilang ceritanya itu biasa aja, cerita hewan yang sedang mencari cinta katanya. Terus ada yang tanya lagi, cinta sudah terlalu banyak buku yang mengangkat tema tentang cinta ya gitu. Lalu dia jawab, iya siapapun itu pasti ingin dicintai oleh yang lainnya. Topik yang seperti itu memang gampang menyentuh hati kan gitu dia bilang. Lalu tiba-tiba dia berdiri deh. Jadi semula itu kan dia duduk. Lalu ada yang nanya lagi, terus kamu juga tersentuh oleh ceritanya ya gitu. Iyalah, memangnya ada yang lebih baik daripada kita dicintai oleh orang lain. Lalu orang itu, maksudnya binatang itu bertanya lagi, kalau gitu apakah itu jadi tujuan hidupmu? Lalu penguin berkata dengan tegas, enggak, bukan itu, dicintai sama orang lain nggak boleh dijadikan tujuan hidup katanya. Lalu penguin bilang lagi, soalnya itu hanya buat kita layaknya benda yang diminta dikasihani oleh orang lain. Daripada hidup demi mendapatkan cinta dari orang lain, aku lebih ingin hidup sesuai apa adanya. Jadi penguin ini berpikir bahwa dia ingin hidup apa adanya daripada memohon untuk dicintai gitu. Aku menangkapnya sih begitu. Lalu di buku yang kedua ini, Hidup Apa Adanya, juga mengajarkan tentang kehidupan di dalamnya, menghadapi lingkungan lebih tepatnya ini. Biar hidup itu menjadi lebih santai dan lebih nyaman. Jadi buat orang-orang yang baper, suka baper, terus cepet banget stres pokoknya. Ini buku rekomendasi banget ya. Buku dari Korea ini dua-duanya. Di buku ini ada beberapa kutipan yang aku suka dan salah satunya bakal aku baca buat kalian. Ya, di halaman 147. Di sini itu dikatakan, kutipannya adalah ada dua orang yang sedang bicara. Jadi dia kayak ngegosip gitu. Dan dia bilang sesuatu tentang orang lain, dan orang lain itu nanggepinnya dengan kata-kata, aku tuh bukan hidup demi dapat pengertian dari orang lain. Lalu di 146 juga ada kutipan yang bagus. Kita hidup bukan untuk bisa dipahami oleh orang-orang yang berpikiran sempit. Hidupmu adalah milikmu seutuhnya. Jadi bagi orang yang suka dengerin pendapat orang, dia tuh jelek ya, dia tuh cantik, harusnya dia pakai baju ini ya, yang kayak gitu tuh harusnya nggak usah dipikirin, santai aja gitu, nikmati aja hidup, jangan didengerin, hilangkan mereka dari ingatanmu kalau bisa. Jadi dua buku ini menurut aku bagus banget buat kalian yang lagi mencari bagaimana cara menyederhanakan kehidupan yang sudah rumit ini. Jadi menurut aku ya bagus lah, worth it lah kalau untuk dibeli gitu. Kalian bisa beli di toko buku ataupun di online shop juga ada. Aku belinya di Shopee kemarin. Aku udah bilang kan ya, aku unboxing karena aku... Sekian dulu review aku tentang buku ini. Semoga kalian suka. Mohon maaf jika ada salah kata, kalimat, sikap, maupun perbuatan. Ingat untuk subscribe, follow aku di Instagram, dan bunyikan loncengnya. Tinggalkan komentarnya juga ya. Bye-bye.